Kita akan masuk ke sesi diskusi dengan waktu sekitar 30 menit. Oke, 20 sampai 30 menit ya. Tadi sudah dibacakan mengenai bagaimana cara bertanya, kemudian bagaimana kita bisa syarat-syaratnya, kemudian ini ada kita bagi beberapa sesi ya, satu sesi 3 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, Dr. Adityo mungkin sudah standby ya dok? Sudah dok. Dr. Adityo Susilo sudah ada Sudah. karena pertanyaan untuk beliau cukup Sudah, banyak dok. ini. Bisa saya bacakan ya untuk Dr. Adityo, sudah oke ya. Ada 3 pertanyaan untuk Dr. Adityo Susilo. Sulistyo, maaf. Ada pertanyaan mengenai, saya membaca mengenai inhalasi atau nebulizing heparin, unfractionated heparin. Apakah ada pengalaman informasi mengenai terapi ini dok? Ini satu ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua untuk Dr. Adit. Kapan waktu terbaik pemberian profilaksis antikoagulan untuk COVID? Apakah pasien dengan COVID berat dengan status koagulasi yang normal perlu tetap diberikan profilaksis antikoagulan? Kemudian pada pasien dengan prolonged disease, bagaimana pemberian antivirusnya dok? Dari Dr. Epifania. Kemudian pertanyaan ketiga untuk Dr. Adit. Dari Dr. Masud, apakah rasional pemberian obat antibiotik pada saat perawatan pasien COVID-19? Ini pertanyaan praktis dok. Mungkin langsung dijawab oleh Dr. Adityo. Silakan dok. Baik, terima kasih dok. Bisa didengar suara saya dok? Ini Bisa ya, kelihatannya dok? ada delay dok. Ada delay nih, silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya dok. Yang pertama adalah mengenai inhalasi heparin. Memang saya juga pernah membaca dan mendengar mengenai hal ini. Tapi seperti yang kemarin kami baru saja mengadakan webinar di RSCM. Dan di sana kami juga mengundang pakar-pakar dari hematologi onkologi. Rasanya opsi mengenai inhalasi heparin ini rasanya tidak menjadi pilihan. Jadi yang diberikan tetap adalah yang injeksi, baik dengan unfractionated heparin secara subkutan maupun drip IV dan pemberian enoxaparin secara subkutan. Itu yang masih menjadi pilihan. Dan kalau misalnya pasien sudah tidak mendapatkan berbagai macam obat-obatan dan memang memungkinkan untuk oral medication, itu direct oral antikoagulan itu dapat dipilih juga. Tapi mungkin nanti Dr. Nyoto juga bisa menambah mengenai hal ini. Karena direct oral antikoagulan itu perlu dipertimbangkan karena interaksinya dengan berbagai macam obat itu cukup banyak dok. Dan pada obat-obatan yang diberikan pada COVID, seperti misalnya lopinavir boosted itu DOAC itu dari Rivaroxaban itu memiliki interaksi. Jadi makanya relatif tidak terlalu dipilih kecuali memang sudah tidak ada banyak obat-obat yang diberikan lagi pada pasien tersebut. Jadi saya kira secara ringkas jawabannya sepertinya tidak terkait dengan inhalasi heparin. Bisa saya lanjutkan yang kedua, dok, mengenai masalah kapan waktu kita memberikan antikoagulan. Jadi seperti yang dituliskan pada buku panduan tata laksana dari 5OP, 5OP itu terdiri dari PAPDI, PDPI, PAPDI, PDPI, Perdatin, anestesi, IDAI anak, dan PERKI, jantung. Jadi kami sudah menuliskan di sana, dan dari PAPDI, terutama bekerjasama dengan Prohompedin, itu sudah membuat aturan di mana pada saat pasien itu sudah memiliki manifestasi paru-paru, jadi COVID-nya adalah COVID sedang, pemberian profilaksis antikoagulan itu dapat segera diberikan tanpa melihat hasil dari D-dimernya. Tapi kalau untuk pasien yang ringan atau tidak menunjukkan gejala manifestasi paru-paru yang nyata, mungkin mesti dilihat tadi D-dimernya, terus kemudian dihitung dulu risiko terhadap terjadinya perdarahan dan yang lain-lain. Jadi itu adalah aturan main yang sudah ditetapkan di buku 5OP sebagai panduan. Jadi saya ulang, untuk profilaksis antikoagulan jelas diberikan pada semua pasien yang memiliki kriteria COVID sedang. Tapi kalau masih ringan, dapat dipertimbangkan dengan catatan ada
bukti bahwa terjadi hiperkoagulasi. Tapi kalau sudah sedang, D-dimer menjadi tidak terlalu diperlukan, meskipun tentu D-dimer tetap dievaluasi untuk melihat derajat hiperkoagulasi yang terjadi pada pasien. Terus kemudian terkait dengan prolonged disease, ini mungkin saya maksudkan COVID yang berkepanjangan begitu. Memang pemberian antikoagulan di sini nampaknya bisa terus dilanjutkan. Tapi kembali lagi, untuk pemberian yang berkepanjangan, mungkin saya menganjurkan kalau misalnya sejawat memiliki ahli penyakit hematologi di tempat rumah sakit sejawat bekerja, saya kira ada baiknya untuk berkonsultasi, karena tentu pemberian antikoagulan juga memiliki risiko yang harus terus dipantau. Mungkin itu jawaban terhadap pertanyaan pertama dan kedua. Sementara untuk penggunaan antibiotik pada COVID, ya memang antibiotic use pada COVID kita bisa menyadari bahwa saat ini banyak penggunaan antibiotik yang ya bisa dikatakan agak berlebihan gitu di COVID. Tapi saya pribadi dapat memahami ini karena memang saat kita merawat pasien COVID itu kondisi yang tidak, suatu kondisi yang memang kurang nyaman lah. Artinya kita betul-betul memegang bola panas yang harus kita jaga, jangan sampai bola ini membakar begitu. Tapi kembali lagi dok, kalau bisa tetap prinsip-prinsip untuk memperhatikan indikasi pemberian itu tetap digunakan. Misalnya, kalau memang betul pasiennya sudah manifest pneumonia, sebisa mungkin kita gunakan procalcitonin misalnya untuk melihat betul nggak terdapat peningkatan procalcitonin sebagai ciri bahwa ada bacterial infection yang menjadi secondary di sini gitu. Atau kalau tidak ya barangkali kita juga harus agak lebih berani untuk tidak memberikan. Pun kalau kita mau memberikan antibiotik, kita harus mungkin memilih antibiotik yang relatif tidak broad spectrum, seperti misalnya carbapenem atau yang lain-lain, itu betul-betul kita spare untuk kondisi yang lebih diperlukan. Tapi memang di sini ada isu mengenai macrolide, di mana macrolide yang punya efek untuk menahan kuman-kuman community, ternyata juga macrolide itu punya efek imunomodulatory. Makanya saat ini macrolide itu sering menjadi pilihan yang juga masuk di buku panduan 5OP, bahwa ada double advantage pada saat kita memberikan macrolide pada pasien COVID. Tapi kembali lagi, itu pun juga tidak selamanya begitu. Saya pribadi umumnya akan memberikan macrolide misalnya hanya dalam 7 hari pertama. Dan kemudian karena sambil mengejar manfaat imunomodulatory untuk meningkatkan kemungkinan viral clearance misalnya. Tapi setelah itu ya kita akan hentikan. Dan yang paling penting pada saat kita merawat pasien COVID itu adalah titik di mana sejawat bisa mulai mendeteksi secara dini kapan pasien itu akan berubah dari yang tadinya sedang, tapi sedangnya masih aman, begitu menjadi kondisi yang berat. Nah itu titik di mana sejawat akan berupaya harus memotong kaskade badai sitokin yang mengancam. Karena disinilah obat-obat yang sifatnya mengontrol badai sitokin ini akan memberikan manfaat terbesar untuk mencegah pasien tidak jatuh ke kondisi yang lebih berat. Mungkin itu jawaban dari saya, Dr. Heri. Terima kasih. Halo? Halo? Terima kasih, Dokter. Ya. Memang kalau kita memberikan antikoagulan, kita memang harus melihat dulu dari tanda-tanda fisiknya. Jadi anamnesis, pemeriksaan fisik, jadi klinisnya kita lihat dulu. Paling bagus kita lihat klinisnya, kemudian kita lihat ada bukti bahwa ini memang dari laboratorium juga menunjukkan adanya hiperkoagulasi. Jadi klinisnya itu adalah klinis ada trombosis, mengarah trombosis, kemudian dari labnya itu menyokong adanya hiperkoagulasi, ada menyokong trombosis. Jadi dari situ nanti kita lihat kalau sudah klinis ada itu, terutama yang klinis-klinis hiperkoagulasi dan sebagainya, klinis-klinis yang sudah muncul adanya hampir muncul badai sitokin. Jadi biasanya ada inflamasi dan sebagainya, biasanya sedang. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ringan juga ada. Tapi klinisnya, yang penting klinisnya, kemudian ditambah dengan pemeriksaan labnya. Demikian kira-kira
pemberian antikoagulan untuk pasien-pasien COVID. Jadi ada bukti klinis, ada bukti laboratoris, kita berikan untuk itu. Tapi kalau klinis saja, tentu kita boleh juga kalau memang klinis, karena kita kan klinisi, jadi kita harus memberikan sesuai dengan yang klinis yang ada. Terima kasih. Terima kasih Dr. Nyoto. Pertanyaan kedua, sesi kedua mungkin kita berikan kepada Dr. Nyoto. Ini ada beberapa pertanyaan dari Dr. Kevin William Hutomo, RSUD Pasar Minggu. Kapan waktu yang paling tepat untuk pemberian terapi plasma konvalesen pada perjalanan penyakit COVID-19? Apakah saat kondisi pasien dalam keadaan berat atau kritis, atau boleh diberikan saat bergejala sedang? Satu. Kemudian yang kedua, dari penelitian yang ada, seberapa efektifkah terapi plasma konvalesen pada COVID-19? Dan seperti apa kondisi yang efektif itu? Kemudian berapa kali pemberian plasma konvalesen dan bagaimana mencegah terjadinya trali? Mungkin itu pertanyaan borongan dok ya, jadi teknis ini dok. Ada satu lagi tadi 3 orang, itu tadi dokter siapa nih tadi? Oh masih sama. Yang ketiga pertanyaan dari dokter Fatia RSUD Ciracas. Adakah kriteria khusus untuk resipien plasma konvalesen? Kemudian apakah ada kondisi yang dikontraindikasikan untuk penerima terapi ini? Silakan Dr. Nyoto. Ya, terima kasih. Mungkin yang pertama, kapan waktu yang tepat untuk pemberian plasma konvalesen? Dari penelitian-penelitian memang untuk yang ringan itu tidak ada bedanya. Kemudian juga diberi atau tidak diberi plasma konvalesen. Kemudian juga pasien-pasien yang sudah berat, kemudian itu juga tidak ada bedanya dari penelitian. Paling bagus memang plasma konvalesen diberikan pada saat mau memasuki severe. Jadi pasiennya sudah mulai memasuki misalkan mau dimasukkan ke dalam ventilator dan sebagainya, sebelumnya masukkan plasma konvalesen. Ini banyak berhasil. Kalau pengalaman kemarin kita di RSPAD, jadi ini diberikan saat bukan ringan, tapi bukan berat, bukan severe. Jadi menuju ke arah severe itu akan terlihat bagus hasilnya. Kemudian untuk berapa efektif plasma konvalesen dan berapa diberikan. Kalau di RSPAD kita berikan 2 kali pemberian, yaitu 200 cc dengan jarak 3 hari. Jadi 3 hari. Kenapa kok nggak banyak-banyak diberikan ya? Memang berat untuk jantungnya kalau terlalu banyak. Barangkali sudah, karena pasien-pasien COVID sendiri sudah seseknya sudah minta ampun kalau yang sedang mau menuju severe gitu ya. Kalau efektif ya memang ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil memang. Ini karena terapi ini adalah hanya terapi tambahan artinya ya, terapi tambahan. Lah kita mau apalagi sampai saat ini juga belum ada terapi yang efektif. Kalau yang efektif untuk mencegah kematian ada 2, yaitu pemberian dexamethasone dan pemberian antikoagulan. Itu bisa mengurangi angka kematian seperti tadi. Kemudian bagaimana mencegah trali ya? Trali memang ini transfusion acute lung injury. Memang ini tidak bisa kita prediksi kadang-kadang. Tetapi kalau donornya dari wanita, ini lebih sering terjadi trali kalau wanita. Oleh karena itu, syarat donor itu laki-laki. Jadi kita berikan syarat donornya adalah laki-laki, gitu ya. Sehingga untuk mencegah trali sudah kita dari awal sudah kita cegah dengan donornya adalah donor laki-laki dan kalau bisa belum pernah transfusi darah, karena dengan adanya transfusi darah tentu menambah antibodi yang nanti akan menyebabkan trali. Kemudian resipien plasma konvalesen ini apa? Syaratnya. Syarat resipien ini memang yaitu kalau bisa sedang menuju berat. Jadi pasien-pasien COVID yang sedang menuju berat gitu. Kemudian pasiennya yang umurnya lebih dari 18 tahun tapi sampai tua pun tidak masalah kalau diberikan. Hanya nanti hati-hati kalau memang ada jantung ya, pasien-pasien yang dekom dan sebagainya itu akan kita kurangi jumlah cairan yang diberikan kepada pasiennya. Jadi syarat-syaratnya tentu satu itu COVID sedang yang menuju berat. Nah, itu yang dia. Kemudian umurnya itu lebih dari 18 tahun sampai usia tua, hati-hati bila ada komorbid
artinya sakit jantung yang komorbidnya, karena itu menyebabkan berat pompanya nanti. Terima kasih. Terima kasih Dr. Nyoto. Berikutnya pertanyaan akan kami sampaikan ke Dr. Sukamto nih. Ada pertanyaan nih. Satu pertanyaan yang jawabannya mungkin panjang dan agak sulit nih. Iya nih, berat nih Pak dosen ini. Jadi jika rata-rata manusia di dunia kekurangan vitamin D, di manakah negara-negara yang kadar serum vitamin D warga negaranya adekuat dan bagaimana diet mereka? Oh, susah kan? Kemudian yang kedua, apakah menurut dokter orang Indonesia perlu mengubah pola diet supaya bisa meningkatkan kadar serum vitamin D, Dok? Terima kasih. Baik, terima kasih. Memang betul pertanyaannya sulit. Tetapi inilah sebetulnya inti dari banyak pertanyaan teman-teman tentang vitamin D. Jadi pertama tentu saja kesepakatan tentang kadar vitamin D normal sendiri itu juga masih sampai sekarang debatable, atau artinya tidak seperti yang sudah established, misalnya kadar kolesterol, kadar trigliserida, ya, kadar asam urat di dalam darah. Kadar vitamin D ini kisarannya itu masih berbeda-beda. Ada yang mengatakan di bawah 20, dia disebut sebagai defisiensi. Kemudian ada yang menggunakan cut off 25, ada juga yang menggunakan cut off 30. Nah, kemudian itu mengenai kadar normal atau defisiensi. Nah, ada lagi sebetulnya yang juga menjadi faktor yang membedakan itu adalah lingkungan yang disebut sebagai lingkungan yang established, di mana yang bersangkutan hidup lama di lingkungan tersebut. Tentu saja orang-orang dengan paparan sinar matahari yang cukup lama, misalnya tinggal di daerah tropis, dibandingkan dengan kawan-kawan kita yang ada di hemisfer utara atau di selatan, tentu saja berbeda. Tetapi kita tahu bahwa justru orang tropis sangat takut dengan sinar matahari. Jadi mereka memakai sunscreen, memakai pakaian yang menutupi kulitnya. Di samping itu juga teman-teman atau saudara-saudara kita yang ada di tropik itu mereka berkulit berwarna yang juga mempengaruhi sintesis dari vitamin D itu sendiri. Jadi sudah warnanya gelap, kemudian takut menjadi gelap, sehingga faktor ini kemudian juga sangat mempengaruhi kadar vitamin D. Belum lagi polimorfism, misalnya orang dengan genetik tertentu memang cenderung defisiensi vitamin D. Nah, lalu bagaimana contoh negara? Nah, karena berbeda-beda tadi menggunakan cut off, maka tadi yang saya sampaikan secara sekilas beberapa negara di dunia ada tadi berapa rata-rata kadar vitamin D-nya. Tetapi bagi saya yang kemudian menjadi penting adalah bagaimana vitamin D ini bisa menjadi satu bagian yang mensupport tata laksana penyakit-penyakit yang berhubungan dengan vitamin D, yang misalnya support sistemnya di imunologi, misalnya pada COVID-19, yang beberapa data menunjukkan misalnya yang defisiensi vitamin D ternyata severity dan tingkat mortalitasnya menjadi lebih tinggi, sehingga kemudian orang berpikir memberikan suplementasi vitamin D. Tetapi menurut saya yang juga menjadi penting adalah mindset kita tentang bagaimana kita bisa mendapatkan vitamin D yang cukup itu tadi. Misalnya, apakah memang kita akan terus-menerus takut terhadap vitamin D, walaupun cuma 10 menit misalnya pada jam 10, atau barangkali kesempatannya. Nah, kalau misalnya kita tidak punya kesempatan-kesempatan itu, maka faktor-faktor lain yang misalnya seperti makanan, susu, dan seterusnya, kita tahu telur, ya, dan yang lain, minyak ikan, dan seterusnya, yang kita tahu bahwa untuk daerah-daerah yang poor
area development country, itu konsumsi susu itu amat sangat sedikit kalau dibandingkan di Eropa misalnya rata-rata 1 gelas susu sehari, kita barangkali seminggu cuma 1 atau 2 kali. Nah sehingga apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan tentu saja ya kita mesti redefine lagi bagaimana kita mendapatkan vitamin D ini dengan benar. Jadi mulai dari apakah kita perlu takut dengan sinar matahari ya, atau barangkali apakah kita perlu sempatkan waktu kita untuk terekspos walaupun cuma misalnya 10 menit. Nah kemudian yang berikutnya bagaimana makanan kita, bahwa fast food yang sering kita konsumsi saat ini juga amat sangat rendah kadar vitamin D-nya, sehingga kampanye tentang mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, bergizi, seimbang, teratur, bervariasi itu menjadi amat sangat penting. Itu saya kira. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Dr. Kamto, ini komprehensif jawabannya. Ada mungkin 3 pertanyaan lagi nih untuk Dr. Adit. Ini akan saya bacakan karena cukup krusial ya. Yang pertama, Dr. Adit, apakah perubahan iklim atau musim bisa mempengaruhi perkembangan SARS-CoV-19? Itu yang pertama. Kemudian pemberian terapi antiviral diberikan untuk semua pasien positif atau hanya dengan gejala yang berat, Dok? Bagaimana dengan pemberian antiviral oral? Apakah sudah direkomendasikan? Kemudian satu lagi nih pertanyaan yang aplikatif juga. Dok, kira-kira berapa lama virus COVID-19 maksimal bisa hidup dalam pasien COVID yang hidup? Dan berapa lama juga bisa hidup pada jenazah, bukan hidup ya, mungkin virusnya bisa aktif pada jenazah yang terkonfirmasi COVID? Silakan Dr. Adit. Baik, terima kasih Dr. Heri untuk pertanyaannya. Yang pertama mengenai iklim, ya saya kira sampai saat ini belum ada data dan fakta yang menjanjikan lah untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Meskipun di awal pandemi yang lalu, sebelum pandemi lah, mungkin di Januari Februari, itu banyak yang berteori bahwa negara-negara ekuator relatif akan lebih aman terhadap SARS-CoV-2. Tapi pada kenyataannya di bulan Maret kita pun dapat kasus yang pertama dan pada akhirnya sekarang berkembang sampai yang kita lihat saat ini. Jadi rasanya teori mengenai iklim yang sempat muncul di Januari Februari, ya saya kira kita sudah bisa bantahlah sekarang bahwa nggak ngaruh juga ekuator terhadap kejadian ini. Dan kita bisa lihat pandemi ini terjadi di berbagai belahan dunia, nggak cuma di negara-negara 4 musim, kita di ekuator kena, dan saat ini Eropa juga masih sedang mengalami badai kedua, dan bahkan dikatakan ada yang mengalami badai ketiganya. Jadi saya agaknya tidak terlalu yakin bahwa iklim akan memberikan manfaat. Tapi kembali lagi Dok, kita tunggu saja, siapa tahu nanti ada teman-teman dari klimatolog yang lain barangkali yang akan memberikan informasi secara meyakinkan mengenai hal ini. Mungkin itu jawaban saya yang pertama mengenai iklim. Yang kedua, untuk antiviral, ya kita tahu bahwa prinsip dari antivirus itu tujuannya adalah untuk memotong laju dari perkembangan respons virus. Jadi rasanya antivirus ini dapat diberikan di semua stage, dan yang terpenting tentu di awal-awal penyakit. Kenapa? Karena tadi kita lihat bagannya, ada viral phase ya dengan viral responsnya, dan kemudian ada inflammatory phase dengan inflammatory responsnya. Jadi tentu harapan kita antivirus ini akan lebih efektif apabila diberikan secara dini di awal. Meskipun saat ini kita sudah melihat nih data-datanya bahwa ternyata dari berbagai antivirus yang diuji di berbagai studi, baik yang sifatnya cohort maupun sifatnya clinical trials, nampaknya belum ada antivirus yang menjanjikan terhadap COVID. Meskipun outcome-nya tadi kita lihat, ada yang melihat dari time to recovery, ada yang melihat dari mortality, tapi tidak sedikit juga yang melihat dari virological clearance. Dan memang nampaknya belum ada yang memberikan hasil yang menjanjikan. Namun ya kembali lagi, kita semua berupaya, sedaya upaya apa yang bisa kita lakukan. Dan kita tahu bahwa selain dari obat-obatan antivirus, nampaknya imunitas juga memegang peranan penting di dalam clearance dari virus itu sendiri melalui proses apoptosis yang baik.
bukan yang nekrosis ya, tapi yang apoptosis. Maka dari itu, upaya untuk meningkatkan respons imunitas tubuh dengan baik ya, dengan memodulasi dengan baik. Tadi salah satunya Dr. Sukamto menyinggung mengenai masalah vitamin D, itu dapat menjadi pilihan selain dari antivirus. Sehingga proses untuk memotong jumlah virus yang pada akhirnya harapannya dapat menekan risiko terjadinya inflammatory response yang berlebihan dan badai sitokin di belakang hari itu dapat kita capai. Kemudian antiviral yang oral. Memang kebanyakan antiviral yang tersedia adalah yang oral, Dok. Lopinavir itu oral, favipiravir oral. Kemudian dulu pernah oseltamivir, tapi saat ini rasanya data-data mengenai oseltamivir sudah tidak banyak lagi karena memang tidak terlalu menjanjikan untuk COVID, jadi kita tidak lagi gunakan dan ini juga oral. Yang sediaan injeksi cuma satu sebetulnya, remdesivir, yang baru masuk di Indonesia waktu itu melalui payung Solidarity Trial dan beberapa rumah sakit yang ditunjuk untuk ikut Solidarity Trial, termasuk kami di RSCM juga ikut terlibat dan kami dapat jadi pengalaman di awal-awal menggunakan obat ini. Namun saat ini kita tahu remdesivir sudah tidak ada beberapa lah perusahaan farmasi yang memang sudah mengembangkan obat ini dan saya kira di beberapa rumah sakit remdesivir jadi sudah bisa terjangkau sebagai bagian dari pelayanan, bukan bagian dari penelitian. Jadi saya kira hanya itu yang kita berikan secara suntikan dan interferon. Interferon juga. Jadi yang lainnya justru ini adalah oral semua, Dok. Dan seperti yang dicantumkan di 5OP, ini semua kita tuliskan juga sebagai bentuk pilihan-pilihan antivirus yang dapat kita berikan. Meskipun kembali lagi, semua ini adalah daya upaya, namun pada akhirnya evidence lah yang kemudian akan menjadi panduan kita untuk dapat bersikap lebih bijak lagi. Kemudian yang terakhir mengenai lama waktu. Memang lama waktu ini variatif sekali dari pengalaman saya pribadi menangani pasien COVID. Ada yang sampai saya mendapatkan positivity dari PCR itu sampai lebih dari 2 bulan, sampai 70 hari saya pernah ada pengalaman begitu. Tapi kembali lagi dok, kita lihat bahwa dari studi yang dilakukan di Singapura yang akhirnya menjadi salah satu landasan WHO mengeluarkan aturan non-test based, itu sebetulnya yang dilihat adalah kecocokan antara kemungkinan jumlah virus, tanda kutip jumlah, saya bilang tanda kutip, karena dilihat sebetulnya city value. City value itu cycle threshold, dan itu sebetulnya bukan viral load, tapi dengan city value yang rendah, kita berasumsi jumlah virusnya banyak. Dikaitkan dengan viabilitas virus pada media culture. Jadi diadu, dengan city value sekian, berapa banyak yang masih bisa tumbuh. Dan sebetulnya yang menjadi kekhawatiran kita adalah yang masih bisa tumbuh. Kenapa? Karena kalau virus itu masih bisa tumbuh, dia masih viable, dia masih culturable, artinya dia masih memiliki risiko untuk menularkan dan hidup mengancam bagi orang lain dan hidup di tubuh pejamu. Nah, dari beberapa literatur dikatakan city value di atas 30 dikatakan sudah cukup aman. Artinya aman di sini adalah pada saat city value di atas 30, begitu di kultur, tidak ada yang dapat menumbuhkan virus ini di media kultur, jadi artinya diduga virusnya sudah tidak viable, dan kalau virus sudah tidak viable, berarti tidak memiliki kemampuan untuk menularkan. Tapi ini kembali, ini adalah dugaan-dugaan berdasarkan data-data yang ada, tapi kita mesti lihat juga bahwa sampel yang diuji juga barangkali jumlahnya belum mencapai ribuan, jadi kita juga mesti hati-hati dalam menarik kesimpulan. Tapi kembali lagi dok, untuk menjawab pertanyaan ini tidak mudah, karena kita mesti melihat betul dan kalau bisa menguji sendiri di sini berapa city value yang memang betul-betul sudah tidak viable dan kapan waktunya. Tapi secara teori memang setelah pasien memasuki minggu keduanya, artinya dia badai sitokin, dan kemudian selepas dari itu secara teori seharusnya memang jumlah virus itu sudah mulai berkurang dan harapannya memang risiko menularnya sudah bisa lebih rendah. Tapi ya kembali lagi sedapat mungkin kalau bisa kita lihat PCR dan kita lihat city value-nya. Dan untuk itulah makanya test based itu sebetulnya masih menjadi pilihan yang lebih
baik. Kenapa? Karena kita ada guidance gitu, paling tidak melihat dari city value-nya. Dan kemudian yang berikutnya adalah di jenazah, ya secara teori ini saya tidak ada pengalaman dok di jenazah, tapi secara teori dari yang kami baca itu dapat bertahan setidaknya dalam 3 hari setelah pasien itu meninggal. Tapi mungkin saya mohon maaf kalau saya kurang tepat atau kurang pas menjawab pertanyaan ini karena jujur saya pribadi tidak memiliki pengalaman dikaitkan dengan evaluasi lanjutan di jenazah. Mungkin teman-teman forensik yang bisa menjawab ini lebih baik lagi. Mungkin itu Dokter Heri jawaban saya atas pertanyaan-pertanyaan yang sangat-sangat baik ini. Terima kasih dok. Yang diperkirakan aman tuh berapa dok? Ada pertanyaan, city value yang aman tidak infeksius itu kira-kira berapa dok? Ya, jadi saya selalu menjelaskan ke pasien-pasien saya yang sudah mulai frustrasi dengan hasil PCR yang terus positif. Jadi sebetulnya tadi saya sudah singgung juga, kita mesti lihat di laboratorium yang kita gunakan, mereka memakai primer yang mana? Karena ada primernya yang N1, N2, ada primernya yang pakai envelope sama RDRP, ada primer yang menggunakan N ditambah dengan open reading frame, ORF, ada primer yang lain. Jadi kita mesti lihat primernya yang dipakai di mana, dan pada prinsipnya positif itu akan dikatakan confirm kalau dua pasangannya positif. Jadi kalau cuma satu pasangan saja, rasanya itu indeterminate. Nah, kemudian untuk menjawab pertanyaan ini, tadi kami sudah singgung, dikatakan sudah cukup aman kalau city value di atas 30. Tapi akan lebih aman lagi kalau sudah di atas 35. Dan kita akan negatif pada saat city value 40. Begitu. Tapi hati-hati dalam memberikan penjelasan dok, kita memang harus agak harus nggak boleh black and white gitu. Kita harus menjelaskan dengan agak komprehensif supaya pasien-pasien kita tidak salah mengambil kesimpulan. Mungkin itu dari saya Dr. Heri. Terima kasih. Terima kasih Dr. Adit. Ada satu pertanyaan terakhir untuk kedua pembicara, Dr. Nyoto dan Dr. Sukamto ini, karena yang satu kaitan dengan plasma konvalesen, yang satu lagi kaitan dengan imunitas. Apakah orang yang sembuh post-COVID akan kebal atau imun terhadap infeksi COVID-19? Ini pertanyaan susah nih. Silakan siapa dulu mau menjawab, Dr. Nyoto dan Dr. Sukamto. Ya, terima kasih. Ya. Apakah yang sembuh COVID ini jaminan tidak terkena COVID lagi? Tidak ada jaminan. Jadi sembuh COVID tidak ada jaminan karena memang antibodi itu hanya bertahan 3 bulan, sekitar 3 bulan itu. Jadi kalau sembuh COVID bisa kena lagi pasti karena antibodinya hanya bertahan 3 bulan. Kalau dilihat dari itu, bahkan pasien-pasien yang ada pasien-pasien kami yang sudah sembuh COVID tapi IgG-nya nggak muncul, jadi antibodinya malah nggak muncul. Jadi yang kayak gini ini yang bisa kena COVID lagi. Jadi oleh karena itu kita diharuskan harus berhati-hati, ya berhati-hati terhadap diri sendiri. Monggo pakai masker, ya harus dipakai masker, cuci tangan, distancing dan sebagainya harus. Kita harus melakukan itu karena tidak ada jaminan yang pernah kena COVID kemudian sembuh akan kebal terhadap COVID. Jadi tidak ada jaminan. Terima kasih. Terima kasih. Dr. Kamto mungkin ada tambahan tentang Betul, tadi saya menambahkan sedikit dari apa yang disampaikan oleh Dr. Nyoto. Tidak hanya pada COVID sebetulnya, pada pasca infeksi baik virus maupun bakteri yang lain itu juga terjadi. Sebagai contoh misalnya tifoid, kenapa dikembangkan vaksin tifoid? Itu karena ternyata kekebalan alami yang dibuat setelah infeksi tifoid itu tidak banyak, ya kurang dari 30%. Nah sementara vaksin tifoid sendiri itu justru bisa lebih baik menginjus imunogenisitasnya lebih tinggi. Nah, kita mesti tahu juga bahwa populasi ini amat sangat individual gitu, sehingga memang ada populasi yang umum yang disebut sebagai imunokompeten, yang dia bisa berespon amat sangat baik pasca infeksi, tetapi tadi yang saya sampaikan Dr. Nyoto bahwa ternyata rata-rata kadar antibodi itu akan menurun dan bahkan menghilang setelah
3 bulan. Nah, soal yang tidak muncul pun bisa terjadi. Itu rata-rata. Jadi selalu ada populasi, ada individu di antara populasi itu yang di luar rata-rata orang normal. Sehingga apa yang harus dilakukan? Tadi Nyoto sudah sampaikan. Makasih. Terima kasih. Kelihatannya kalau kita lanjutkan ini bisa sampai pagi ya. Pertanyaannya banyak dan berbobot dari sejawat sekalian yang terlihat antusias. Karena waktu maka kita akan mengakhiri acara KIUT Internas 10 PAP di Depok ini. Saya akan sedikit membuat catatan tentang seluruh pembicaraan hari ini. Yang pertama adalah COVID-19 ini merupakan satu penyakit baru dan virus ini walaupun tidak punya otak tapi sangat cerdik atau licik karena dia bisa escape dari clearance sistem imun. Yang kedua, ancaman terberat infeksi ini adalah pada minggu kedua sejak onset karena merupakan fase krusial. Prinsip utama yang harus diketahui adalah kapan harus melawan virusnya dan kapan menghadapi reaksi inflamasinya. Kemudian kuncinya dari kondisi ini adalah imunitas dari hostnya. Kalau kita menginduksi respon imun host, ini merupakan bisa esensial terhadap clearance dari virus. Karena itu kita harapkan imun respon dari host yang optimal untuk mengatasi penyakit ini. Baiklah, terima kasih atas perhatian sejawat semua sampai saat ini.